Seorang pelajar di Depok, Jawa Barat tewas terlibat tawuran. Kepada keluarga teman-teman korban mengaku korban tewas karena dibegal. Halo pemirsa, saya Rian Kaputra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda. 86. Seorang pelajar di Depok, Jawa Barat tewas setelah terlibat tawuran. Namun kepada keluarga, teman-teman korban mengaku pelajar tersebut tewas akibat aksi begal. Tawuran pelajar terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, satu pelajar tewas terkena senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Kepada keluarga, teman-teman korban mengaku pelajar tersebut tewas akibat aksi begal. Usai kejadian, pelaku yang menghabisi korban tertangkap. Perkenalan kamu menghilangkan nyawa orang gitu? Biar ada tuh bekasnya gitu. Perkenalan. Apa yang ada di pikiranmu atau setelah bunuh orang tuh apa sih? Bangga atau ada dapat pujian atau apa kamu? Hah? Apa? Sebelum tawuran, kedua kelompok janjian di media sosial. Di mana antara pelaku dan korban ini ada dua kelompok yang awalnya berjanji melalui medsos. Setelah sholat asar sore janji sempat batal, tapi kemudian terjadi pada saat jam 21.00 itu. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Sementara para pelajar lain yang terlibat tawuran diberikan pembinaan dengan memanggil orang tua dan pihak sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Tawuran antar dua kelompok warga kembali pecah di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi para pelaku terjadi saat arus lalu lintas sedang padat kendaraan. Dua kelompok massa terlibat tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta Selatan. Aksi tawuran terjadi saat arus lalu lintas dipadati kendaraan. Kedua kelompok saling menyerang dengan lemparan batu, botol minuman, kayu, hingga petasan. Sebagian pelaku menyerang dengan senjata tajam. Para pengendara mobil dan sepeda motor memilih parkir di pinggir jalan untuk menghindari serangan. Sebagian pengendara memilih berputar arah. Akibat tawuran warga, arus lalu lintas dari Pasar Rumput menuju Manggarai dan arah sebaliknya lumpuh total. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Emosi tidak mau dicurigai, seorang suami di Sidoarjo, Jawa Timur nekat menganiaya anak dan istrinya hingga terluka bakar. Sebelum kabur, pelaku sempat mengantar kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban untuk tidak melapor ke polisi. Pria ini menangis mengetahui menantu dan cucunya menjadi korban penganiayaan hingga alami luka bakar yang dilakukan oleh anak prianya di Desa Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku Taufik nekat menganiaya istri dan anak tirinya yang masih berusia 7 tahun hanya karena tidak mau dicurigai. Korban mencurigai suaminya tersebut kerap membawa handphone. Pelaku emosi menyiramkan bensin ke tubuh korban dan melemparkan korek api. Korban dan anaknya alami luka bakar di bagian kaki. Aksi penganiayaan ini dilakukan pelaku saat sang istri sedang memandikan anaknya. Sebelum kabur, pelaku sempat membawa kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban agar tidak melapor ke polisi. Bapak pulang sepi gitu kondisinya, Pak ya? Kosong nanti yang. Tapi ternyata dibawa ke klinik, Pak ya? Iya. Sudah kejadian, Pak ya? Pun, Bapak ini orang tuanya yang orang laki? Taufik, orang tuanya Mas Taufiknya itu ya? Itu siri atau? Kawin siri kan suratnya belum turun. Oh, kawin siri, Pak ya? Kedua korban dalam perawatan intensif di RSUD Sidoarjo. Sementara pelaku dalam pengejaran polisi.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Suami yang tega membakar istri dan anak tirinya akhirnya dibekuk polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku membakar korban karena jengkel. Korban menegurnya saat asyik menonton film porno lewat handphone. Taufik digelandang ke Mapolres Sidoarjo, Jawa Timur setelah ditangkap di tempat persembunyiannya. Pria berusia 30 tahun tersebut dibekuk beberapa jam setelah kabur usai membakar istri dan anak tirinya. Taufik diringkus setelah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo melaporkan kasus tersebut. Selain menangkap pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga menyita sebuah botol kosong tempat menyimpan bensin yang digunakan untuk menyiram korban. Akibat perbuatan tersangka, istri dan anak tirinya terluka bakar di bagian kaki hingga pantat. Ketika saudara MTA ini berada di kamar mandi, ini diketahui oleh istri sirinya yang merupakan korban, yaitu saudari WS. Karena membawa handphone, kemudian dimarahi, diingatkan karena di handphonenya itu memutar tentang film porno. Jadi sama istrinya dinasihati, diminta untuk tidak memulai perbuatan itu. Kemudian korban pelaku emosi. Kemudian setelah korban ini sedang mencuci piring, oleh pelaku disiram bensin. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. 7 rumah warga di Labuan Batu, Sumatera Utara hangus terbakar. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Dari kebakaran yang melanda sejumlah rumah di Jalan Sirandorung, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kebakaran bermula dari salah satu rumah. Dalam hitungan menit, api membakar 7 rumah di lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Yang terbakar itu sekitar lebih kurang dugaan kita 7 rumah. Ini disebabkan satu, padatnya penduduk, kemudian jalan untuk menuju lokasi itu tidak bisa. Kemudian rumah-rumah penduduk ini terbuat dari sebagian besar dari papan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Kecelakaan maut minibus tertabrak kereta terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Pesawaran, Lampung. 2 dari 4 penumpang tewas di lokasi. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi korban kecelakaan maut minibus tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Desa Gedong Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung. Kecelakaan terjadi saat minibus yang dikemudikan Faiz 35 tahun melaju dari arah Gedong Gumanti menuju Bumi Agung, Tegineneng. Saat melintas di perlintasan kereta, datang kereta api Kuala Stabas dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Utara. Kecelakaan tak terhindarkan, minibus tertabrak dan terseret hingga puluhan meter. Akibat peristiwa ini, 2 orang dari 4 penumpang tewas di lokasi. Masuk tengah dari Bandar Lampung arah ke Palembang. Bandar Lampung ke arah ke Palembang. Ya. Mobil yang ketabrak itu jenis apa? Pajero. Pajero. Ya, warna hitam. Warna hitam. Ya. Terus korban sendiri gimana? Apa semua meninggal di dalam mobil itu? Kabarnya korbannya meninggal juga. Semuanya? Oh, yang 2 meninggal. Yang satu kritis. Yang satu kritis. Oh gitu. Ya. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Pesawaran. Dari Pesawaran, Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Sejumlah mahasiswa terkena gas air mata hingga pingsan saat berdemo sengketa lahan di depan kantor Pengadilan Makale Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut juga membuat jalur Trans Sulawesi macet parah.
Demo sengketa lapangan gembira di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berujung bentrok. Akibat kejadian ini sejumlah pendemo terkena gas air mata, bahkan sejumlah mahasiswa tak sadarkan diri. Kepolisian mendapatkan berkelakuan agak keras kepada mereka sehingga banyak yang kena gas air mata dan terkena dampak fisik dari para aparat. Selama demo berlangsung, arus lalu lintas di Trans Sulawesi terganggu. Pengadilan menolak gugatan Pemprov Sulawesi Selatan pada kasus kepemilikan lapangan gembira. Pengadilan memenangkan Haji Ali sebagai pemilik lahan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. 2 mobil yang terparkir di tepi jalan di Cilegon, Banten dibobol maling dengan modus pecah kaca. Sejumlah barang berharga dengan nilai jutaan rupiah raib dibawa kabur pelaku. Dua unit mobil rusak pada bagian kaca akibat dibobol pencuri saat diparkir di tepi jalan di Cilegon, Banten. Sebelumnya, salah satu korban, pemilik mobil, mendengar bunyi alarm mobil ketika sedang makan di sebuah restoran yang tak jauh dari lokasi. Korban mendapati kaca mobil dalam keadaan pecah dan barang berharga korban raib. Dompet mewah senilai lebih dari 10 juta rupiah serta tas milik kedua korban dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Diduga para pelaku telah mengintai korban sebelum tiba di lokasi. Ada HP nggak di dalam, takut karena getaran HP. Mobil bunyi alarm. Iya, itu HP. Masih ada HP, Mas. Dompet hilang. Lihat kaca, bobolan. Lihat mobil sampai bobolan juga. Kerugian berapa, Bang? Ya, sekitar 10 juta lebih lah. Kasus ini ditangani unit Resmob Satreskrim Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Seorang karyawati toko roti di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban pelecehan saat beraksi. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pemuda masuk ke sebuah toko roti di Jalan Tegalasari Raya, Semarang, Jawa Tengah. Secara tiba-tiba, pelaku JAP 23 tahun berusaha melakukan tindak asusila kepada AM 17 tahun, karyawati toko tersebut. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Namun korban yang melawan membuat pelaku segera kabur menggunakan motor yang terparkir di samping toko. Pelaku tertangkap tak lama setelah kejadian. Pembeli kemudian menghampiri penjual, itu mencoba melakukan pemerkosaan dan perbuatan cabul dan disertai dengan penganiayaan. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan solar di Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 3 ton solar ditemukan di lokasi. Polisi menggerebek sebuah gudang yang digunakan untuk menimbun solar di Kecamatan Aek Ladong, Asahan, Sumatera Utara. Puluhan drijen berisi solar ditemukan di lokasi. 4 orang pemilik dan para pekerja langsung diamankan. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 3 ton solar dan 2 unit truk. Para pelaku membeli BBM menggunakan truk ke SPBU dan dimasukkan ke dalam drum atau drijen. Kami ternyata ditemukan di gudang CV MJS milik TSK FN yang berada di Kecamatan Aek Ladong, Kabupaten Asahan. Diamankan kurang lebih 3 ton, ini tadi dihitung 2.850 liter, hampir 3 ton. Polisi terus mendalami kasus penimbunan solar. Keempat tersangka terancam 6 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah dianiaya kakak kelas gara-gara perlengkapan tenda. 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengupasnya lebih lengkap sesaat lagi. Tetap bersama kami.
86. Bantuannya, 87 untuk jalan muda. 86.